Film ini diawali dengan memperlihatkan seluruh warga kota yang mulai membahas tentang mitos Kuchisake Onna atau wanita bermulut robek. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sedang membahas mitos tersebut. Dahulu diceritakan bahwa wanita bermulut robek adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun punya paras yang menawan, wanita ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan parasnya itu. Wanita ini terkenal memiliki sifat yang sombong dan suka berselingkuh. Suatu hari, suami dari wanita tersebut tahu jika si wanita ini sedang berselingkuh. Akibatnya, sang suami pun menjadi marah dan langsung merobek mulut wanita itu agar dia tidak cantik lagi. Wanita itu pun menjadi sangat bersedih karena wajahnya menjadi hancur. Untuk menutupi wajahnya mengerikan, selama sisa hidupnya, si wanita harus menggunakan masker. Dan dia pun meninggal dalam kesedihan. Suatu hari, kota itu dilanda gempa yang lumayan keras. Gempa itu akhirnya membangunkan dan membebaskan roh Kuchisake Onna ke dunia manusia lagi. Di saat hal itu terjadi, seorang guru bernama Noboru mulai mendengar bisikan yang bertanya, "Apakah aku cantik?" Di saat bersamaan, seorang anak laki-laki diculik oleh Kuchisake Onna. Anak ini pergi ke kota bersama dua temannya pada sore hari untuk melihat kedatangan Kuchisake Onna. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, ternyata Kuchisake Onna telah bangkit dan mulai meneror warga kota. Berita tentang anak kecil yang diculik Kuchisake Onna kini mulai menyebar ke seluruh kota. Para siswa di sekolah juga dibuat ketakutan dengan berita tersebut. Agar tidak ada lagi anak-anak yang diculik, pihak sekolah memerintahkan para guru untuk mengantar kepulangan murid sampai ke rumah mereka masing-masing. Kepala sekolah juga meminta sama murid untuk berhenti membicarakan tentang wanita itu dan jangan sekali-sekali pergi tanpa izin orang tua. Sepulang sekolah, seorang guru bernama Kyoko mengantar para muridnya sampai kepada orang tua mereka masing-masing. Dan tersisalah seorang gadis bernama Mika yang belum juga dijemput oleh orang tuanya. Mika adalah anak yang sering dibully di sekolah dan dia hanya memiliki satu teman yang bernama Natsuki. Dia juga sering dipukuli oleh ibunya sendiri. Sejak kematian ayahnya, ibu Mika mengalami masa sulit hingga dia pun melampiaskannya dengan memukul Mika. Ketika ibu Mika datang menjemputnya, Mika malah menghindar dan tak mau diajak pulang oleh ibunya. Alhasil, Kyoko pun menemani Mika hingga dia siap untuk pulang ke rumah. Kemudian Mika memperlihatkan bukti kejahatan ibunya yang sering memukulinya tanpa henti. Tubuh Mika dipenuhi luka lebam akibat sering dipukul ibunya. Lalu, Mika berkata pada Kyoko bahwa dirinya sangat membenci ibunya sendiri. Kyoko yang juga adalah seorang ibu, langsung memarahi Mika karena tidak hormat pada ibunya sendiri. Kyoko sebenarnya memiliki seorang anak perempuan, tapi saat ini dirinya telah bercerai dengan suaminya dan anaknya pun ikut tinggal dengan suaminya. Kyoko pernah sekali memukul anaknya hingga anaknya menjadi benci pada dirinya sendiri. Hal itulah yang menyebabkan Kyoko marah ketika Mika berkata bahwa dia membenci ibunya. Karena dibentak Kyoko, Mika pun segera lari menjauh dari tempat tersebut. Namun, dia malah ditangkap oleh sosok Kuchisake Onna. Melihat hal tersebut, Kyoko menjadi sangat syok hingga dirinya tidak bisa berkata-kata ketika Mika diculik. Setelah penculikan itu, Kyoko dimintai keterangan oleh polisi. Di sana dia melihat ibu Mika yang sangat bersedih ketika mengetahui bahwa Mika telah diculik. Cukup tahu jika ini merupakan salahnya, dan dia mulai mencoba mencari keberadaan Mika. Lalu ia secara tidak sengaja bertemu dengan Noboru. Noboru datang menemui Kyoko untuk bertanya tentang wajah Kuchisake Onna. Kemudian, Noboru segera memperlihatkan foto ibunya, dan cukup menjadi sangat kaget karena wajah ibu Noboru sama persis dengan Kuchisake Onna. Tak berselang lama, Noboru lagi-lagi mendengar suara bisikan seorang wanita yang bertanya, "Apakah aku cantik?" Setiap Noboru mendengar bisikan itu, ia langsung mengetahui bahwa akan ada anak kecil yang diculik lagi. Kemudian mereka berdua segera pergi ke sumber suara itu untuk menyelamatkan anak yang akan diculik. Lalu mereka pun sampai di rumah anak kecil bernama Masatoshi. Beruntungnya, mereka sampai di sana tepat pada waktunya. Mereka berdua pun segera mencegah wanita itu yang akan menculik Masatoshi. Karena Kuchisake Onna hampir membunuh Noboru, Kyoko pun terpaksa menusuk Kuchisake Onna beberapa kali hingga dirinya pun terjatuh. Tak lama setelah itu, mereka sangat kaget
karena Kuchi Sakiona berubah menjadi wanita yang berbeda. Dari sini mereka mengetahui bahwa Kuchi Sakiona telah merasuki tubuh wanita untuk menculik dan membunuh para korbannya. Wanita yang dirasukinya adalah seorang ibu bernama Kazuko Yoshida. Setelah kejadian itu, Noboru mengantar Masatoshi pergi ke kantor polisi agar Masatoshi mendapatkan penjagaan. Sebelum pergi, Masatoshi memberikan sebuah buku di mana terdapat informasi yang diketahui tentang Kuchi Sakiona. Saat kasus Kuchi Sakiona menyebar, Masatoshi mencari banyak informasi mengenai wanita tersebut. Dengan informasi yang diberikan Masatoshi, Noboru dan Kyoko pun sangat terbantu. Kemudian mereka berdua segera memberitahu kedua anak Kazuko bahwa ibu mereka telah meninggal. Lalu, Noboru menceritakan tentang ibunya yang berubah menjadi Kuchi Sakiona. Dahulu, ibunya juga seperti dirasuki oleh Kuchi Sakiona. Ibunya kerap memukulinya dan juga kedua saudara Noboru. Hingga pada suatu hari, ibu Noboru membawa kedua saudaranya ke sebuah tempat. Dan hingga saat ini, dua saudaranya belum pernah ditemukan. Sebelum dia menyelesaikan ceritanya, Noboru kembali mendengar suara Kuchi Sakiona. Ia dan Kyoko langsung pergi menuju ke sumber suara tersebut. Sementara itu, teman Mika yang bernama Natsuki pergi bersama ibunya untuk mencari keberadaan dari Mika. Dalam pencarian Mika, Natsuki dibantu oleh 3 teman sekelasnya yang sempat membuli Mika. Mereka merasa bersalah karena telah membuli Mika. Maka dari itu, mereka bersedia membantu Natsuki untuk mencari Mika. 3 temannya itu pergi bersama ayahnya untuk mencari Mika di kota. Sedangkan Natsuki mencari Mika di sekitar rumahnya bersama dengan ibunya. Ketika sedang melewati sebuah taman, ibu Natsuki malah dirasuki oleh Kuchi Sakiona. Kuchi Sakiona itu segera menculik Natsuki dan membawanya ke tempat persembunyiannya. Nah, di tempat persembunyiannya, ternyata ada Mika dan juga anak laki-laki yang sempat menghilang. Karena Natsuki dan anak itu terus saja berteriak, Kuchi Sakiona merobek mulut Natsuki dan membunuh anak laki-laki tersebut. Mika pun hanya bisa diam ketika melihat temannya diperlakukan seperti itu. Setelah membunuh anak laki-laki, Kuchi Sakiona membuang jasadnya ke sebuah parkiran. Jasad bocah itu ditemukan oleh seorang kakek dan cucunya yang habis berbelanja. Kemudian, Natsuki dibiarkan begitu saja di taman sendirian. Natsuki kemudian ditemukan oleh ayahnya dan juga ketiga temannya. Setelah kabar tentang meninggalnya bocah lelaki itu beredar, ibu Mika tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia pun secara diam-diam keluar dan segera pergi ke rumah teman-teman Mika. Lalu salah satu warga yang dikunjunginya memberitahukan jika lokasi tempat Kuchi Sakiona menyekap korbannya berada di sebuah rumah beratap merah yang berada di atas bukit. Sementara itu, Kyoko dan Noboru telah mengetahui lokasi tempat di mana Kuchi Sakiona menyekap korbannya. Menurut informasi yang ditulis Masatoshi, Kuchi Sakiona menyembunyikan korbannya di rumah yang memiliki atap berwarna merah. Kemudian Noboru tahu jika rumah yang dimaksud itu adalah rumah masa kecilnya. Mereka pun segera pergi menuju rumah lama dari Noboru. Sesampainya di sana, Kyoko dan Noboru mulai berkeliling rumah. Di sana Noboru menemukan sebuah pisau. Lalu dirinya ingat bahwa dialah yang telah membunuh ibunya sendiri. Dahulu, ibu Noboru berhasil mengendalikan dirinya sehingga dia bisa meminta pertolongan Noboru. Setelah sadar dari kerasukan, ibunya mengaku bahwa dia telah membunuh kedua saudara Noboru. Lalu ibunya meminta Noboru untuk memenggal kepalanya saja. Ia takut jika suatu hari nanti dirinya akan membunuh Noboru sama seperti kedua saudaranya. Noboru sangat tidak tega melakukan hal tersebut. Alhasil, dirinya pun hanya menusuk dan secara tidak sengaja merobek mulut ibunya. Kemudian Noboru menyembunyikan mayat ibunya di sebuah lemari. Setelah menceritakan hal tersebut, Noboru dan Kyoko melihat ada sebuah ruangan yang berada di belakang lemari. Kyoko pun masuk ke dalam ruangan itu dan menemukan Mika dalam keadaan terikat. Di sana mereka berdua juga menemukan kerangka dari kedua mayat saudara Noboru. Lalu mereka berdua segera pergi membawa Mika keluar dari ruangan tersebut. Ketika mereka hendak kabur, Kuchi Sakiona datang dan memotong kaki Noboru dengan menggunakan gunting rumput. Setelah itu, Kuchi Sakiona memukul Kyoko hingga pingsan dan membawa Mika serta Noboru ke ruangan tadi. Tidak lama kemudian, ibu Mika datang ke rumah itu
dan menemukan Kyoko dalam keadaan pingsan. Lalu mereka berdua segera pergi untuk menyelamatkan Noboru dan juga Mika. Kuchi Sakiona mencoba untuk melukai Noboru lagi. Akan tetapi, aksinya langsung dihentikan oleh Kyoko yang langsung menusuk Kuchi Sakiona. Saat Noboru akan memenggal kepala Kuchi Sakiona, roh Kuchi Sakiona ternyata telah berpindah ke tubuh ibunya Mika. Kemudian, Noboru memenggal kepala ibu Mika yang sedang dirasuki Kuchi Sakiona dan segera meminta Kyoko dan Mika untuk segera pergi dari rumah tersebut. Setelah Noboru berhasil memenggal kepala ibu Mika, Kyoko dan Mika berpikir bahwa semua ini telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Kyoko pergi mengunjungi anaknya untuk yang pertama kalinya. Ia pun memeluk erat anaknya karena dirinya sudah sangat-sangat rindu. Akan tetapi, Kyoko tiba-tiba saja mengalami batuk-batuk. Tak lama setelahnya, kita akan melihat bahwa wajah Kyoko terlihat seperti Kuchi Sakiona. Dia juga membawa gunting rumput di tangannya dan bersiap untuk melukai anaknya sendiri. Lalu kita akan mendengar bahwa Kuchi Sakiona bertanya, apakah dia cantik atau tidak.